Saudara-saudara penggemar keilmuan yang berbahagia, kali ini berjumpa lagi dengan saya Dr. Swaib Awana. Kita kali ini akan membincang tentang filsafat manajemen. Tapi lebih tepatnya kita insert kata ilmu sehingga menjadi filsafat ilmu manajemen. Kenapa? Karena yang akan kita bahas adalah keilmuannya dulu, bukan ke praktiknya. Jadi filsafat ilmu manajemen. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan pembahasan filsafat tentu saja kita berkaitan dengan ontologi, aksiologi, epistemologi dan sebagainya. Nah, untuk memahami ini kita memulai saja dari ontologinya sehingga kita bertanya, apa itu manajemen itu? Gitu. Nah, manajemen itu apa? Untuk menjawab itu kira-kira ada clue yang bisa saya jawab berdasarkan kata kunci, yaitu manajemen itu adalah ilmu tertua. Manajemen itu adalah ilmunya Tuhan. Manajemen adalah ilmu tentang keseimbangan, dan manajemen itu adalah ilmu tentang penghambat entropi. Nah, jadi kita punya 4 kata kunci, yaitu ilmu tertua, ilmunya Tuhan, ilmu tentang keseimbangan, dan ilmu penghambat entropi. Itulah yang akan saya jelaskan sehingga manajemen nanti kaitannya akan menjadi lebih luas gitu. Mungkin Anda juga bertanya, bagaimana? Kenapa ilmu manajemen itu menjadi ilmu tertua? Bukankah ada ilmu hukum, ada ilmu agama? Itu kan ilmu tentang tentang manusia yang sudah sejak lama. Ya, saya berani mengatakan seperti itu, bahwa manajemen adalah ilmu tertua, karena manajemen ini sebenarnya ada sebelum ada ilmu lain gitu loh. Jadi ilmu manajemen ini munculnya adalah sebelum ada ilmu agama, sebelum ada ilmu hukum, dan sebelum ada ilmu-ilmu lainnya termasuk ilmu kehidupan. Kenapa? Karena ilmu agama, ilmu hukum, ilmu lain termasuk ilmu kehidupan itu baru ada setelah ada manusia. Tetapi ilmu manajemen itu muncul sebelum ada manusia. Itulah ilmu manajemen. Dan mungkin juga Anda bisa bertanya begini, bagaimana bisa? Bukankah ilmu manajemen itu baru ada setelah dirumuskan oleh Frederick Winslow Taylor yang terkenal dengan scientific management itu? Ya, memang betul. Frederick Winslow Taylor itu memperkenalkan ilmu manajemen dengan kajiannya tentang time and motion study itu, yang kemudian diberi nama tentang scientific management. Nah, keilmuan muncul setelah Frederick Winslow Taylor itu secara formalnya. Secara formalnya iya, setelah Frederick Winslow Taylor yang mengkaji tentang time and motion study itu. Dan time and motion study ini memang kemudian menjadi determinan yang kuat untuk terjadinya perkembangan keilmuan manajemen. Munculnya ilmu ergonomik, munculnya manajemen operasional, munculnya macam-macam, itu memang berbasis dari time and motion study ini, betul gitu. Tetapi kalau kita tinjau dari substansi ilmu manajemen, justru ilmu manajemen itu adalah ilmu yang tertua gitu. Nah, karena ilmu yang tertua, ya, artinya sebelum ada ilmu agama, sebelum ada ilmu hukum dan lain sebagainya, siapa pemilik ilmu manajemen ini? Siapa yang mengungkapkan ilmu manajemen ini? Kalau kita lihat secara substansinya, manajemen ini paling awal adalah digunakan oleh Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu menggunakan ilmu manajemen. Kenapa? Ya, karena Tuhan ketika hendak menciptakan makhluk dan lain sebagainya, secara substansinya Tuhan telah menerapkan ilmu manajemen ini. Argumentasinya begini, coba kita lihat definisi atau prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh Josh Terry misalnya, ya, Josh Terry atau J.R. Terry itu.
Di RTRI itu kan mendefinisikan manajemen berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi planning, organizing, actuating, and controlling. POAK ini sangat terkenal gitu ya, sangat terkenal. Scientific management atau scientist management lainnya seperti Harold Kohn dan lain sebagainya, cara mendefinisikan ya menggunakan fungsi-fungsinya itu, meskipun fungsi-fungsinya agak berbeda ya. Kalau Harold Kohn itu kan planning, organizing, coordinating, commanding, controlling dan lain sebagainya. Ada juga misalnya saintis lain yang mengatakan planning, implementing, evaluating dan sebagainya. Apapun itu, tapi cara pendefinisian adalah berdasarkan fungsi-fungsi ini. Nah, dari fungsi-fungsi ini menarik gitu. Dimulai dari planning, organizing, actuating, controlling. Nah, fungsi-fungsi inilah sebenarnya yang menyebabkan kata manajemen itu diserap secara utuh gitu. Tidak diterjemahkan. Makanya kemudian manajemen di Indonesia itu utuh menjadi manajemen gitu. Mungkin kalau kita lihatlah kata yang sepadan dengan manajemen itu, mungkin Anda menemukan istilah mengelola, ya, mengorganisasi, atau mengkoordinasi, atau mengadministrasikan. Itu kata-kata yang sepadan, tapi itu sebenarnya tidak kongruen, tidak sepadan gitu. Kenapa? Kalau mengelola itu sudah ada objek yang dikelola. Mengorganisasikan, mengadministrasikan pun begitu. Harus ada objeknya dulu. Tapi manajemen enggak, manajemen lebih luas karena dia ada planning, organizing, actuating, and controlling. Planning ini adalah sebelum ada. Jadi sebelum ada itu sudah ada tindakan, yaitu merencanakan. Merencanakan ini berarti upaya merealisasikan dari tidak ada menjadi ada. Begitu. Nah, makanya ilmu manajemen ini adalah ilmu yang digunakan Tuhan, karena Tuhan ketika masih sendiri, kemudian Tuhan bereksistensi sehingga menciptakan makhluk. Maka ketika hendak menciptakan makhluk, tentu Tuhan sudah merencanakan makhluknya saya buat seperti apa ini. Bumi ini saya buat seperti apa, langit seperti apa, manusia seperti apa saya buat. Nah, untuk manusia hidup itu bagaimana? Itu pasti sudah direncanakan oleh Tuhan. Fungsi planning sudah ada. Ketika itu planning ada, maka kemudian organizing. Jadi ada diorganisasikan. Bagaimana mewujudkan? Mewujudkan alam ini bagaimana? Caranya kan gitu kan. Ya mungkin kalau keilmuan sekarang itu kemudian kita beranggapan bahwa Tuhan menciptakan alam itu melalui proses Big Bang gitu, ledakan besar gitu. Itu kan bagian dari pengorganisasian. Dari pengorganisasian itu muncul molekul-molekul, partikel-partikel yang kemudian bermolekul, bersenyawa dan sebagainya, menjadilah manusia gitu. Kalau misalnya manusia muncul seperti kita. Tuhan tentu saja sudah merencanakan gitu. Kalau mau menciptakan Supawi dari mana? Siapa yang jadi ayahnya, siapa yang jadi ibunya, bagaimana proses ketemunya, ini dari mana, pasti ada perencanaan gitu. Nah, itu proses pengorganisasiannya. Jadi planning, di-organizing, kemudian terjadilah proses interaksi antara lelaki dan perempuan, jadilah janin dan lain sebagainya. Itu actuating dan menjadi manusia hidup seperti itu. Dan ketika kita hidup ini, kita kan dikontrol. Dikontrol oleh apa? Oleh banyak hal. Sosial kita kontrol, ya. Sosial kita itu kan mengontrol kita. Alam ini juga mengontrol kita. Dengan kesehatan, dengan perilaku, dengan moral itu kan kontrol semua kita. Dengan religiusitas dan sebagainya. Bahkan nanti setelah, kalau kita dalam agama itu kan setelah mati, nanti itu ada proses penghitungan amal, ya. Nah, itu kan controlling. Jadi planning, organizing, actuating, and controlling ini adalah proses manajemen gitu. Ya, kita lihat itu substansinya kan seperti itu. Jadi ilmu manajemen ini adalah ilmu yang digunakan Tuhan untuk menciptakan eksistensinya, untuk menunjukkan eksistensinya dengan cara menciptakan makhluk-makhluk. Ketika makhluk-makhluk ada, maka Tuhan menjadi eksis. Gitu. Kalau sendirian bagaimana? Siapa yang mau mengakui?
tapi dengan menciptakan makhluk-makhluknya, kemudian makhluk-makhluknya beribadah kepada Tuhan. Eksistensi Tuhan nyata. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat dari konteks ini, maka sebenarnya Tuhan itu mengajari kita sebagai makhluknya itu, yang diajarkan itu adalah suatu sistem. Sistem. Dalam bahasa agama menjadi sunatullah. Kalau kita bicara sunatullah, itu sistem yang berjalan. Gitu. Ya, sistem. Maka kemudian di dalam kehidupan ini ada sistem. Sosial juga ada sistem sosial. Kehidupan juga ada sistem kehidupan. Jadi Tuhan itu mengajarkan sistem. Manajemen, kalau kita bicara tentang manajemen, ya kita bicara tentang sistem. Gitu. Nah, sistem inilah yang harus kita ketahui. Maka kalau kita mengetahui sistem ini, maka di situ kita akan bisa mendapatkan suatu keseimbangan, suatu keselancaran. Ya, kelancaran. Maka masuk kepada yang ketiga, manajemen adalah ilmu tentang keseimbangan. Kenapa? Karena memang manajemen itu adalah ilmu yang mendasari untuk berproses menciptakan kelancaran. Nah, untuk proses kelancaran itu membutuhkan suatu keseimbangan. Gitu. Kalau di dalamnya ada keseimbangan, maka di situ ada harmoni, gitu. Kalau di situ ada harmoni, maka di situ ada keadilan, gitu. Kalau di situ ada keadilan, maka di situ ada kejujuran, ada keterbukaan dan lain sebagainya. Gitu. Oleh karena itu, kalau manajemen itu kita simbolisasi, simbolnya ya lingkaran, gitu. Kalau nggak lingkaran ya bola. Artinya bola itu adalah seimbang. Kalau seimbang berarti di dalamnya ada harmoni, ada keadilan, ada kejujuran, ada keterbukaan. Sehingga karena itu sistem proses, maka prosesnya bisa lancar. Kita sentuh saja, sedikit saja, bola itu jalan, lingkaran itu jalan. Sistem itu juga begitu. Adanya penggerakan yang dilakukan oleh manajer, itu sistem itu berjalan dengan sedikit saja karena sistemnya sudah berjalan, sistem manajemen itu. Gitu. Makanya sistem manajemen nggak tepat kalau digambarkan atau disimbolkan dengan benda lain, misalnya dengan persegi panjang. Persegi panjang atau kubus atau segitiga, nggak cocok. Karena apa? Mereka nggak berproses lancar gitu loh. Kalau kita mau menggerakkan persegi panjang, effortnya kan terlalu hebat ya, terlalu hebat dan berulang-ulang. Nah, kalau manajemen digambarkan seperti itu, manajer harus melakukan effort yang terus-menerus berkelanjutan dan lain sebagainya, ya sistemnya nggak jalan. Sistemnya nggak jalan. Lain dengan bola, bola itu disentuh sedikit saja jalan. Gitu. Manajemen itu gambarannya seperti bola itu. Maka fungsi manajer itu adalah sebuah fungsi penggerak, gitu. Ya penggerak. Setelah itu manajemennya berproses, berkelanjutan. Jadi di dalam lingkaran bola itu kan ada simetrisitas, gitu ya. Ada simetris. Maka di situ bola itu cocok sekali itu untuk menggambarkan suatu manajemen karena di situ sifatnya simetris, seimbang, ya, ada keadilan, ada keterbukaan, ada kejujuran, dan itulah yang menjadi mendasari adanya sinergi. Coba bayangkan kalau suatu organisasi itu tidak harmoni, bagaimana bisa sinergi? Kalau di suatu organisasi itu tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan, bagaimana melakukan sinergi? Nggak bisa. Jadi nilai-nilai keutamaan itu melekat dalam manajemen. Maka manajemen itu outputnya adalah sinergi. Nah, bagaimana untuk bisa melakukan sinergi? Nah, prakteknya bisa dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Ada komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya terjadi kesatuan persepsi. Kesatuan persepsi antar orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Nah, kesatuan persepsi ini
ini akan memudahkan penyatuan untuk mencapai visi. Sehingga terjadi kesatuan visi. Kesatuan visi, kesatuan misi, kesatuan tujuan. Dan ini menjadi satu ciri khas dari manajemen. Dengan demikian organisasi itu menjadi organisasi yang baik, organisasi yang mantap. Begitu. Maka kalau kita lihat konteks misalnya dalam Islam ya, Islam itu kan memanajemeni ajarannya itu, struktur manajemennya di dalam ajaran Islam itu ya tercermin dari rukun Islam itu. Dari rukun Islam itu syahadat, sholat, gitu, zakat, puasa, haji. Kesatuan visi itu satu syahadat itu. Dengan satu syahadat bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua orang Islam mengatakan seperti itu. Semua orang Islam bersaksi seperti itu. Artinya apa? Pedomannya adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Rasulnya, itulah yang harus dibuat. Dengan demikian orang Islam itu sudah serujuk, satu visi, satu misi, satu tujuan, satu budaya organisasi. Itulah yang terjadi, kan gitu. Maka sistem, kembali lagi kepada sistem. Manajemen adalah bicara tentang sistem. Nah, sekarang kita masuk kepada yang keempat tadi itu. Manajemen adalah ilmu tentang penghambat entropi. Begini, saudara-saudara, kalau kita renungkan, kita tinjau, secara kodrati, semesta ini mengalami entropi. Apa entropi itu? Entropi adalah suatu kondisi yang mengarah kepada ketidakberaturan, kerusakan. Alam ini secara kodratinya seperti itu. Ya, semesta ini mengalami kepada entropi, mengarah kepada ketidakberaturan, kerusakan. Organisasi kalau kita biarkan juga mengarah kepada ketidakberaturan, gitu. Nah, manajemen adalah untuk menghambat entropi tadi itu. Menghambat daya kecenderungan mengarah kepada ketidakberaturan. Nah, supaya tetap senantiasa teratur, ya diterapkanlah fungsi-fungsi manajemen secara baik. Gitu. Fungsi-fungsi itu planning, organizing, actuating, and controlling. Maka dengan keberaturan ini entropi bisa dihambat, gitu loh. Maka di dalam ilmu manajemen diterapkanlah fungsi itu. Planning, organizing, actuating, and controlling. Direncanakan, diorganisasikan, diterapkan, dan dikendalikan. Kenapa? Ya karena sistem manajemen itu orientasinya adalah pada kestabilan, pada keberaturan, pada keselarasan, pada kemajuan, pada kelancaran, pada kesejahteraan bersama. Itu. Jadi kalau kita underline di sini, kalau kita itu sebagai manajer, maka orientasinya adalah itu tadi, menciptakan kestabilan, keberaturan, keselarasan, kemajuan, kesejahteraan bersama. Ingat, kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama ini menciptakan harmoni, gitu. Kesejahteraan bersama ketika itu diwujudkan itu akan mengurangi entropi. Tapi kalau kesejahteraannya secara parsial, hanya manajernya saja yang sejahtera, kemudian anak buahnya tidak, entropi akan terjadi, gitu. Ketidakberaturan akan terjadi, disharmoni akan terjadi. Maka yang perlu diandalkan adalah kesejahteraan bersama. Nah, kalau begitu artinya adalah manajer itu siapa? Manajer itu ya agen kesejahteraan. Karena agen kesejahteraan, maka dia harus menciptakan kesejahteraan, merealisasikan kesejahteraan. Kesejahteraan seperti apa? Ya kesejahteraan rohani dan jasmani sekaligus. Nggak boleh parsial. Nah, di dalam Islam kan begitu.
Islam misalnya. Islam itu holistik gitu. Enggak parsial. Contohnya apa? Kalau kita tadi sudah mencontohkan jasmaniyah, rohaniyah. Di Islam itu ibadah dan amaliyah. Enggak boleh ibadahnya aja bagus, amaliyahnya jelek, enggak boleh. Atau sebaliknya, amaliyahnya bagus, ibadahnya jelek, enggak boleh. Yang boleh adalah ibadah dan amaliyah bagus. Gitu. Enggak boleh juga untuk kehidupan dunia hebat tapi kehidupan ukhrawinya jelek, enggak boleh. Atau kehidupan ukhrawinya bagus, kehidupan dunia jelek, enggak. Islam menghendaki dunia dan ukhrawi itu satu keselarasan, satu kemenyatuan. Nah, seorang manajer harus merealisasikan ini gitu. Nah, rujukannya gimana? Rujukannya kalau bicara tentang epistemologinya bagaimana? Ya kita lihatlah, manusia itu dipilih oleh Tuhan untuk meningkatkan peradaban. Gitu. Di dalam peradaban itu ada kesejahteraan, maka disebut dengan khalifah fil ard. Maka manusia itu harus mampu mewujudkan tadi itu. Keadilan, kejujuran, harmoni, kedamaian, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Intinya adalah etika-etika keutamaan, virtues value itu harus dimunculkan. Manajer harus mampu mewujudkan itu. Gitu. Maka kalau itu diimplementasikan, apa yang terjadi? Lingkungan internal organisasi akan kuat, akan stabil, gitu loh. Akan stabil. SDM yang hebat, operasionalnya akan efektif, efisien. Operasionalnya efektif, efisien akan menghasilkan produk yang dipasarkan menjadi mudah sehingga market size-nya menjadi luas. Kalau market areanya luas, maka keuangan perusahaan akan sehat. Kalau perusahaan keuangan sehat akan menyejahterakan. Kan gitu. Kalau sejahtera menjadi efektif, efisien, terus muter begitu. Nah, manajer harus mampu menciptakan itu, gitu. Jadi gitu, kalau kita gambarkan lingkaran tadi itu, manajer yang hebat itu memperbesar lingkaran itu. Jadi karena memperbesar lingkaran itu, ya, SDM-nya makin banyak, operasionalnya, peralatannya makin hebat, pasarnya makin luas, keuangannya makin hebat. Kalau dikontekskan dengan lingkungan luar yang berinteraksi langsung dengan lingkungan internal perusahaan, ya konsumennya akan banyak, pemasoknya juga akan banyak, kan gitu. Sehingga dengan demikian yang disejahterakan itu akan banyak. Maka di sini kembali kepada manajer adalah agen kesejahteraan. Yang disejahterakan bukan hanya dirinya, tapi dirinya, anggota-anggota dia, anak buah dia, karyawan dia, gitu kan. Investor, kemudian negara dalam bentuk membayar pajak, gitu. Perusahaan kan harus laba. Gitu. Kalau perusahaannya lancar kan perusahaan laba membayar pajak. Pajak ini memiliki efek ganda atau multiplier efek. Kalau pajaknya banyak ke negara mempunyai anggaran yang kuat bisa digunakan untuk menyelenggarakan politik negara dengan bagus, administrasi dengan baik, melakukan pembangunan. Sehingga daya serap tenaga kerja, kesejahteraan secara bersama itu terjadi. Gitu. Ya toh. Demikian juga manajemen, gitu. Maka manajemen itu adalah ilmu untuk membuat kesejahteraan. Maka berbahagialah Anda yang menekuni keilmuan manajemen. Pada dasarnya Anda sudah memilih jalan yang tepat karena manajemen adalah ilmu untuk mencapai kesejahteraan bersama, gitu. Kesejahteraan secara bersama. Oleh karena itu menjadi manajer harus betul-betul hebat dong, gitu ya. Harus betul-betul hebat dan menyadari ini. Kalau kita menyadari seperti ini, maka praktik manajemennya akan bagus, gitu. Nah, kalau saya gambarkan dalam komunikasi, ya, praktek manajemen yang bagus itu gimana? Praktek manajemen yang bagus adalah praktek manajemen yang menjaga harmoni, menjaga keseimbangan. Gitu. Menjaga keseimbangan.
tidak boleh manajer itu semena-mena gitu. Baik dalam berkomunikasi bukan dalam apapun gitu. Karena ingat, manajer adalah agen kesejahteraan gitu. Gitu. Kalau dalam tugas kita memang bisa bedakan wewenang top manager itu lebih luas daripada anak buah, ya, lower management gitu. Dalam hal keputusan kebijakan yang lebih luas, ya, authority, strategic, policy, dan penggunaan tugas menggunakan brain itu memang yang paling luas adalah di manajer gitu. Tetapi di lower management ini mempunyai kekuasaan yang luas di dalam teknis, di dalam pelaksanaan, di dalam kerja-kerja menggunakan tangan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana sinkronisasinya? Disinkronisasinya adalah dengan komunikasi. Ketika kita kita berkomunikasi itu antara atasan dan bawahan, konsepnya adalah keseimbangan. Tidak ada dalam komunikasi kemudian bersifat atasan dan bawahan itu yang areanya itu berat sebelah, nggak ada. Komunikasi itu adalah keseimbangan, gitu. Maka dalam konteks ini sekali lagi, karena manajer adalah orang yang berpraktek menerapkan ilmu-ilmu manajemen, dan secara hakikatnya manajer adalah agen kesejahteraan, maka filosofi dari manajemen ini harus dipahami dengan benar. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah membahas itu. Setidaknya dengan apa yang saya paparkan meskipun sedikit ini, insya Allah akan memberikan kesadaran kepada kita, memberikan kebermaknaan bagi kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.